sambutan daripada Presiden AMA Indonesia kepada Dr. Insinyur Alek Denny, kami persilahkan. Bapak Insinyur Alek Denny ini, beliau juga merupakan Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB. Mangga. Baik, terima kasih MC, teman-teman semuanya. Sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama tentu kita ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang hari ini dilantik ya Presiden Chapter, dan berharap dengan kepengurusan yang baru kita mencoba memperkuat posisi AMA sebagai sebuah organisasi yang kontribusinya kalau bisa semakin dirasakan oleh bangsa kita. Saya izin share yang pernah saya sampaikan pada waktu kita melakukan pelantikan bulan Desember yang lalu, bahwa AMA sudah bertekad untuk bertransformasi menjadi digital based organization. Dan hari ini kita belajar banyak sekali tentang digital ya. Tidak bisa mengandalkan teknologi 100%, tidak bisa mengandalkan orang 100%, ya harus ada backup, harus ada apa dan segala macam. Jadi ini adalah perjalanan awal dari AMA Indonesia yang kita harapkan makin lama makin kuat posisinya dan makin signifikan kontribusinya buat bangsa. Kenapa begitu? Seluruh dunia dihantam oleh triple disruption. Kita sudah sering bicara tentang disrupsi teknologi, berarti AMA harus go digital. Kemudian kita juga akan menghadapi gelombang kedua disrupsi karena millennials, dan kita akan mungkin 70% dari total populasi kita nanti adalah millennials, dan itu adalah bonus bagi Indonesia sebagai bonus demografi. Karena itu AMA harus reach millennials. Kita harus mulai merangkul millennials menjadi bagian dari pipeline AMA yang akan melanjutkan perjuangan AMA ke depan. Ketiga, gelombang ketiga diamplifikasi oleh COVID-19. Saat ini kita masih up and down, ya, kita berhasil mengendalikan, tetapi kadang-kadang kita khawatir ada varian baru dan lain-lain. Karena itu orang sering menyatakan organisasi harus bertransformasi atau mati, orang harus berubah atau mati. Matinya sekarang ini mati beneran, ya, bukan mati dalam artian peribahasa, tetapi matinya mati beneran. Kalau kita nggak pakai masker, kita nggak jaga jarak, kita nggak cuci tangan, matinya mati beneran. Kalau organisasi nggak mau berubah, matinya mati beneran. Bangkrutnya bangkrut beneran. Ya, sudah banyak sekali contoh yang kita lihat. Dan pasca pandemi ini diperkirakan akan terjadi resign besar-besaran. Karena selama orang bekerja dari rumah, banyak sekali yang melakukan kontemplasi. Ya, ternyata ada opportunity di luar sana, ternyata mereka tidak dihargai oleh organisasinya saat ini dan lain-lain. Jadi ini adalah alasan-alasan yang 8 alasan utama mengapa habis pandemi ini akan banyak sekali terjadi resign atau diberhentikan. Ya, jadi orang either di PHK atau mengundurkan diri dengan pilihan-pilihannya. Job landscape juga akan berubah. 85 juta job akan hilang dalam 5 tahun ke depan. 97 juta job baru akan lahir yang membutuhkan skills baru, knowledge baru, dan behavior baru. Dan karena itu AMA harus do something about it. Nggak bisa kita biarkan perusahaan-perusahaan di Indonesia, manajemen-manajemen di Indonesia kemudian tidak menyiapkan dirinya, lalu kemudian kita end up dengan PHK massal dan lain-lain. Karena itu AMA wajib berkontribusi dan kita akan membantu pemerintah untuk bagaimana menyiapkan SDM-SDM kita agar tidak dihantam oleh gelombang disrupsi, tetapi malah bisa berselancar di dalam gelombang disrupsi itu. Karena itu AMA sebagai asosiasi manajemen terbesar di Indonesia, berumur sudah lebih dari 32 tahun, kita punya 16 chapter di seluruh Indonesia, dan berharap kita akan mewujudkan visi yang sudah dicanangkan oleh para senior kita, menjadikan AMA sebagai organisasi masyarakat manajemen terkemuka, profesional, beretika, serta mampu berkompetisi di tingkat global. Ada 4 stakeholders penting AMA, para profesionalnya sendiri,
corporate dan business, government dan education, kemudian student dan millennials. Ini adalah stakeholders kita, dan kemudian AMA fokus di 3 hal: membangun profesionalisme atau pengembangan profesionalisme manajemen, membangun networking, dan kemudian memberikan social impact. Dan kita akan memilih fokus kita ya sesuai dengan misi yang sudah dicanangkan yang ada di ADART kita. Mengembangkan profesionalisme, membangun jejaring, dan menggalang rasa persahabatan dan kepedulian sosial. Karena itu AMA akan menjadi organisasi dengan model baru, yakni model network, bukan hierarkis. Presiden AMA hanyalah fasilitator, adalah playmaker. Tetapi kita akan membagi 3 jenis organisasi. Pertama, kita dengan sekjen, dengan bendahara, dengan digital, itu akan memberikan services kepada organisasi. Stakeholder management kita akan fokus ke 3 komponen utama tadi, student, millennials, corporate dan business, government dan education. Kemudian kita akan punya program management terkait dengan professional development, terkait dengan networking, dan terkait dengan social impact. Dan organisasi kita juga kita buat sedemikian rupa, tidak ada hierarkis. Ya, saya selaku Presiden AMA dibantu oleh Ketua Harian, Eksekutif VP, Bu Jen. Kemudian secara elips dengan Sekjen Pak Robi, Chief Communication kita Bu Rini, Chief Digital kita Mas Denny, dan kemudian Bendahara Umum kita Ibu Bebi akan membantu kawan-kawan. Kita juga sudah memperkuat Dewan Pembina kita. Menteri PAN dan RB Pak Cahyo Kumolo adalah Ketua Dewan Pembina ex officio. Jadi kita harapkan siapapun nanti yang jadi menteri akan tetap menjadi Ketua Dewan Pembina sehingga keberlangsungan AMA dalam jangka panjang bisa lebih baik. Kemudian ada Pak Handi, senior kita di AMA. Kemudian ada Bu Noni Purnomo, komisaris utamanya Bluebird. Ada Pak Jisman Simanjuntak, rektornya Prastia Mulia. Ada Pak Tung, ada Pak Suhartono Chandra selaku mantan Presiden AMA periode lalu. Dan kita, ini tadi yang saya katakan, saya dengan Bu Jen, dengan Pak Robi, dengan Bu Bebi, dengan Bu Rini, dan Mas Denny akan menjadi servicing organization untuk kawan-kawan. Dan kita punya stakeholders management, ada Pak Sadik di sana untuk government dan education, ada Citra untuk AMA Youth, untuk millennials, dan ada Pak Mora untuk corporate dan business. Dan kemudian kita punya program management, Pak Aji, Triaji Pratomo untuk professional development, ada Bu Lena Prawira untuk social impact, dan kita masih mencari 1 orang untuk networking yang saat ini masih dirangkap oleh Bu Jen. Jadi kepada kawan-kawan yang mendaftar, saya lihat 70% lebih pendaftar yang bukan anggota AMA menyatakan berminat untuk menjadi anggota AMA. Ayo kita ramaikan AMA dan ayo kita bangun bangsa ini bersama-sama agar kalau negaranya menjadi negara maju, kita semua ikut berkontribusi menyiapkan SDM-SDM profesional yang mampu bersaing dengan talenta-talenta global. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mengikuti seminar sebentar lagi. Selamat sekali lagi bagi kawan-kawan yang sudah dilantik. Segera setelah ini kita akan melakukan rapat koordinasi untuk rencana kerja. Rakornas kita mungkin akan kita majukan agar kita bisa lakukan akselerasi alignment dalam banyak hal. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali oplos ya buat Presiden AMA kita yang sangat luar biasa. Seperti yang tadi telah disampaikan bahwa kita adalah AMA dengan model network ya, berarti bukan hierarki. Nah selanjutnya kita lihat penayangan video profil pada Dr. Insinyur Alex Denny ini. Kemudian kita mulai pada acara webinar yaitu untuk Learning 5.1. Boleh kita perlihat dulu video profil daripada Ketua AMA Indonesia. Everybody talk about
Alex Denny, I think it's a combination of creativity, courage, develop others, and of course, fun. He is a very fun person. Orang bisa belajar lebih cepat kalau diberikan otonomi untuk belajar. Karena itu, distribusi knowledge yang akan menjadi penentu suksesnya sebuah organisasi. Setiap individu harus menjadi center of learning. Jadi learner adalah center of learning. He likes doing something differently. The thing that I learned from him a lot. Concept bahwa leaders create leaders. Wow, kita beri aplaus ya, luar biasa penayangan daripada profil Presiden AMA kita ya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa sangat-sangat luar biasa dan kita akan lanjut pada acara berikutnya yaitu bagaimana Learning 5.1 ini, yaitu bagaimana menembus batas pemikiran, mengubah kebiasaan, kemudian mentransformasi pola pikir dan tanggung jawab yang sebenarnya pada sang pembelajar, bukan sekolah orang lain ataupun perusahaan. Jawabannya ada di Learning 5.1 bersama Pak Alex Denny. Baiklah, kita persilahkan. Kita mulai. Baik, terima kasih. Ini saya lagi. Ini lucu nih acaranya ya. Suruh ngelantik, suruh kasih sambutan, suruh kasih seminar ya. 3 in 1 ya. Baik. Silakan Bapak. Semoga tidak bosan melihat wajah saya hari ini. Dikerjain sama anak-anak muda AMA Indonesia. Suruh cerita tentang Learning 5.1. Teman-teman semuanya, kalau bicara tentang Learning 5.1, saya beruntung sekali karena buku ini launching right before the pandemic. Jadi Desember 2019 buku ini selesai dibuat, lalu Januari sudah mulai ada rame-rame, Maret COVID sudah mulai ditemukan di Indonesia. Jadi nggak sempat diapa-apain ini buku, tapi alhamdulillah sudah 4 kali cetak, bestseller dan masih banyak sekali permintaan. Artinya mungkin dianggap relevan menghadapi zamannya begitu. Padahal kalau kita waktu itu saya memilih tagline-nya adalah duluan tiba di masa depan. Jadi bagaimana membayangkan masa depan kemudian kita anggap sudah terjadi hari ini dan kita kemudian tidak terlena untuk menunda-nunda persiapan kita menghadapi masa depan itu. Nah, saya lebih senang bicara tentang latar belakang penulisan daripada kontennya sendiri karena kontennya is very simple. Mudah sekali kita cerna gitu. Tapi latar belakang penulisan ini yang ingin saya share kepada teman-teman. Kemudian nanti tentu saja key insight-nya sedikit dan kita kemudian akan berdiskusi tentang beberapa hal. Pertama, saya waktu itu di-assign di bank untuk menjadi Chief Human Capital. Dan pada waktu itu bank sedang ramai bicara tentang attack yang dilakukan oleh fintech. Ya, perusahaan-perusahaan startup lahir banyak sekali, kemudian mulai menggerogoti bisnis perbankan. Dan kita tahu bank itu adalah di lingkar dekat sekali ke epicentrum disrupsi. Ya, kalau di tengah-tengah epicentrumnya adalah telco, kemudian retail dan banking itu ada di lingkar awalnya. Jadi kena gelombangnya itu dekat sekali dengan epicentrum disrupsi. Nah, apa yang kami lakukan waktu itu adalah berdiskusi dengan para senior leader.
coba membayangkan masa depan seperti apa. Jadi industri perbankan ini akan seperti apa. Lucunya adalah awal-awal berdiskusi, kita itu selalu membandingkan bank dengan bank. Jadi kita membandingkan dengan Citibank, CIMB, Niaga, kita membandingkan dengan bank-bank lain, sesama BUMN, kemudian swasta, dan seterusnya begitu. Kita tidak pernah membahas bank, melihat kemungkinan kita di-attack oleh player-player yang tadinya nggak ada, nggak kelihatan wujudnya, tetapi tiba-tiba menjelma menjadi unicorn, menjadi dekakorn, dan seterusnya begitu. Kita tidak anggap ini sebagai competition pada waktu itu. Dan yang menarik adalah waktu itu kita ketemu sebuah video tentang Amazon Go, di mana Amazon Go baru buka store, orang datang ambil barang langsung keluar, nggak pakai ngantri di kasir, ya, yang selama ini adalah itu bisnis kita. Ya, kartu kredit. Orang datang belanja, kemudian ngantri di kasir, keluarin kartu kredit, digesek, lalu keluar begitu. Nah, begitu lihat video ini, saya mungkin share-nya mesti pakai sound ya. Four years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Itu 2017, waktu itu kami berdiskusi tentang masa depan perbankan. Dan kita tahu perusahaan-perusahaan seperti ini lahir hampir tiap hari. 2-3 millennials ngumpul di kantin, ngumpul di asrama mahasiswa. Kemudian mereka memikirkan siapa yang mau kita disrupt, siapa yang mesti kita ganti. Ya, bisnis modelnya kita bongkar, kemudian kita potong begitu. Nah, bank adalah intermediary. Sementara era digital adalah era disintermediary. Jadi besar kemungkinan bank memang akan dipangkas banyak sekali oleh digital begitu. Karena itu pada waktu itu kita berdiskusi bagaimana kita menghadapi ini. Nah, sementara revolusi industri mulai terdengar. Bagaimana proses-proses yang rigid dan manual menjadi agile dan automated, bagaimana produk yang standardized menjadi personalized, customized, dan seterusnya begitu. Dan kita kemudian pada akhirnya, ya setelah sekian lama kita melakukan transformasi, kemarin saya sharing lagi di bank yang sama, ya. Kemudian kita lihat perkembangannya dari Amazon Go menjadi banking 4.0, ya. Saya tunjukin kepada teman-teman bagaimana evolusi perbankan. Kita udah nggak tahu lagi, ini bank kah, event organizer kah, travel management kah, ticketing company kah, seperti Budibio dan lain-lain. Ini udah campur aduk segala sesuatunya. Hello, Bank Manager. Hi, Maria. What can I do for you? Summary of accounts, please.
Festival Savings. Transfer £200 from Festival Savings to current account. Reference ticket purchase. Hey Maria, we have a partnership with X Tickets. What tickets do you want to purchase? 2 tickets for Berlin Festival. Sure. These tickets come on sale in a few seconds. Do you want us to purchase them automatically as soon as they're available? Yes. Congratulations. Please authenticate on your purchase. We can provide help and advice for your upcoming trip. Would you like to know more? What can you offer? We recommend upgrading to a multi-currency account to save on fees and booking a flight soon, as availability is rapidly reducing since festival tickets went on sale. Let's do it. So, we are going to Berlin. Tickets on. Dan kita pasti percaya bahwa perkembangannya akan terjadi terus ya. Banyak sekali solusi-solusi kita yang akan di-provide oleh digital secara menyeluruh. Apa yang kami takutkan waktu itu adalah apa yang akan terjadi dengan pekerjaan. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manual di bank ya, teller, customer service dan lain-lain. Dan waktu itu kita memperkirakan 5 tahun ke depan, jadi 2017 ke 2022 kita perkirakan akan ada jabatan-jabatan yang hilang ya, diperkirakan waktu itu 75 juta job yang hilang, 133 juta job baru yang akan lahir dan seterusnya begitu. Tapi yang menarik adalah sekarang kalau kita bicara 5 tahun ke depan, nambah lagi nih 85 juta job yang akan hilang, 97 juta job baru yang akan lahir. Begitu cepat pergerakannya. Dan karena itu waktu itu kita berpikir bagaimana ya mengeluarkan karyawan yang ada di comfort zone, yang sudah merasa nyaman bekerja di situ. Mungkin tidak punya kepercayaan diri untuk belajar sesuatu yang baru dan lain-lain. Bagaimana mengeluarkan mereka dari situ? Jadi kalau kita mau grow, kalau kita mau melakukan transformasi, syaratnya orang harus belajar. Kalau nggak belajar, pasti dia melakukan sesuatu dengan cara yang sama. Persoalannya adalah untuk masuk ke learning zone, ada tabir yang namanya fear zone, zona takut. Dan inilah yang membuat kita terjebak di zona nyaman tadi. Kita tidak berani menembus zona takut itu. Dan kalau orang tidak berani menembus zona takut itu, dia akan terjebak di comfort zone ini. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita secara masif membawa orang ke learning zone? Apa breakthrough yang harus dilakukan? Nah, waktu itu kita lihat proses learning di kita. Bank itu termasuk organisasi yang beruntung sebetulnya. Diberi mandat oleh otoritas, ya sekarang OJK, 5% dari budget HR harus digunakan untuk learning dan development. Wajib hukumnya. Tetapi sayangnya, proses learning itu panjang sekali urusannya. Dimulai dengan training need analisis dulu 3 bulan untuk 28.000 karyawan ya. Kemudian bikin kurikulum, bikin scheduling, kemudian kalau orangnya beruntung dipanggil training, kalau nggak beruntung ditahan oleh atasannya. Ini orang jangan dipanggil training dulu deh, targetnya belum tercapai dan seterusnya ya. Jadi agak lucu juga waktu itu kejadiannya. Orang kalau belum mencapai target nggak boleh ikut training. Kebayang nggak mindsetnya? Jadi ibaratnya Liverpool main bolanya misalnya belum menang, nggak boleh latihan sama yang punya klub. Kamu mainnya belum menang kok udah latihan sih katanya. Jadi lucu juga gitu mindset kita pada waktu itu. Padahal untuk menang orang harus latihan lebih banyak begitu. Nah, budget yang 5% tadi itu kita alokasikan mostly untuk formal learning, training, workshop, seminar dan lain-lain. Yang kita tahu hanya 10% efektif. Padahal yang lebih efektif adalah social learning, yang jauh lebih efektif adalah experiential learning. Sayangnya budgetnya malah habisnya ke sana. Dan lucu sekali, hampir 80% budget yang lari ke sini itu, ya 70%-nya, ya mungkin lebih dari 70% waktu itu, larinya ke mana? Ke transportasi, ke hotel, ke catering, ke percetakan, ke plakat, ke honor, dan kepada SPJ, uang perjalanan dinas. Jadi anggaran learning
Habisnya justru ke transport, ke hotel, ke catering, ke plakat, ke percetakan, dan seterusnya itu. Yang ke content learningnya sedikit sekali perginya. Nah, itulah yang membuat kami waktu itu melakukan breakthrough. Apa yang bisa kita lakukan agar orang itu energize untuk belajar, bergairah untuk belajar. Nah, mulailah kita bereksperimen. Apa yang kita lakukan? Coba kita lihat ya. Evolusi industri terjadi harusnya merubah cara kita melihat sesuatu. Ya, kalau kita lihat bagaimana dulu hunter and gatherer mindsetnya berubah pada waktu menjadi petani, petani berubah pada waktu masuk electricity sebagai trigger untuk revolusi industri 2.0. Kemudian kita punya komputer, kita punya digital, smartphone dan seterusnya. Tetapi lucunya kita sudah masuk di era ini. Proses belajar kita ketinggalan di sini. Kita masih bicara kurikulum untuk kepala cabang apa, kurikulum untuk teller apa, kurikulum untuk senior leader apa ya. Padahal harusnya kita bicara personalized. Bagaimana learning untuk si A, untuk si B, untuk si C begitu. Jadi kita waktu itu melihat ini harus ada terobosan. Nggak bisa kita pertahankan metode learning dengan training and analysis, bikin kurikulum, bikin schedule training yang fix untuk siapapun pada saat orang itu kebutuhannya beda-beda. Jadi kami waktu itu merasa ini sudah nggak cocok. Kalau ini kita terusin, ya kita akan terlambat melakukan sesuatu. Yang harus dilakukan apa? Learning haruslah personalized. Karena itu siapa yang lebih tahu saya perlu apa? Ya saya. Siapa yang perlu tahu dia kelemahannya apa? Ya dia begitu. Jadi kita percaya bahwa setiap employee sebetulnya punya kesadaran untuk belajar. Dan breakthrough itulah yang harus kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, dari riset sebetulnya 77% siap mempelajari hal yang baru. Dan 74% karyawan melihat belajar sebagai tanggung jawab pribadi. Sayangnya tanggung jawab pribadi ini diambil alih oleh learning center. Jadi learning center yang menentukan, Alex kamu harus belajar ini, ya bulan ini, dan seterusnya begitu. Jadi lucu sekali, harusnya Alex diberikan kebebasan untuk belajar karena dialah yang harusnya paling tahu apa yang dia nggak tahu begitu. Nah, itulah sebabnya kami melakukan breakthrough dengan menyiapkan program yang namanya Learning Wallet. Jadi karyawan waktu itu dikasih anggaran belajar yang boleh digunakan untuk belajar apa saja, kapan saja, di mana saja tanpa approval. Nah, persoalannya muncul. Bagaimana anggaran itu dipertanggungjawabkan dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah pertanyaan para senior-senior. Bagaimana kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita putar otak lagi. Gimana caranya? Ya udah, orangnya dites aja tiap hari. Apa yang dites? Pekerjaannya. Jadi orang operation kita tes operation, orang marketing kita tes marketing, orang sales kita tes sales. Jadi kalau dia gagal menjawab pertanyaan hari itu, ya dia harus belajar. Dan kalau dia butuh budget, dia silakan gunakan anggaran belajarnya. Tetapi sebelum menggunakan anggaran, cek dulu, ada yang bisa bantu nggak? Ada peer, ada coach, ada mentor atau tidak? Dan tentu saja ini membutuhkan platform. Jadi kami siapkan platform digital di mana orang bisa berkolaborasi, tetapi setiap pagi dia dapat satu soal ujian dan dia harus jawab soal ujian itu. Kalau dia nggak bisa menjawab soal ujian itu, kemudian dia harus mencari jawabannya hari itu juga. Dan kalau perlu anggaran, dia gunakan learning wallet-nya. Nah, ini ternyata membuat orang bergairah. Dan saya melihat pada waktu itu, ya, animo belajar dari karyawan tinggi sekali. Ya, mereka kadang-kadang menggunakannya sendiri, berkelompok, ya urunan, panggil guru dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tadinya saya ingin menulis buku bicara tentang learning 5.0 karena bagaimana menyelaraskan proses learning dengan evolusi industri. Jadi intinya adalah harusnya kalau industri 1.0, metode belajarnya 1.0. Kalau 2.0, metode belajarnya 2.0. Kita sudah mau memasuki era 5.0, tapi proses belajar kita ketinggalan di era 2.0. Jadi saya waktu itu ingin menulis buku, judulnya Learning 5.0, agar kita siap menghadapi era industri 5.0. Sayangnya bukunya belum sempat selesai. Saya dengan Pak Aji, di sini juga ada Pak Triaji Priyo Pratomo, dia pakai avatar sekarang, karena Pak Aji punya program nanti AMA Going Metaverse, ya. Ini PR-nya Pak Aji nanti. Tuh kita lihat tuh mukanya Pak Aji, ya sudah bergerak-gerak avatarnya. Jadi kita mau menulis buku tentang Learning 5.0. Sayangnya belum finish, belum selesai bukunya. Saya diberi tugas pindah ke Jasa Marga. Ada ribuan karyawan,
ada di gardu yang sebetulnya kita tahu just a matter of time karyawan ini akan didisrupsi oleh teknologi. Karena pemerintah berencana mau menerapkan multi-lane free flow. Begitu kita menerapkan multi-lane free flow, tidak perlu ada gardu di jalan tol. Yang ada hanyalah gerbang dengan sensor-sensor yang membaca mobil yang lewat dan keluar dari gerbang. Kalau gardunya aja nggak ada, orangnya kemana? Lalu CFO dan CEO bicara menyiapkan anggaran untuk pesangon. Saya bilang pesangon harusnya adalah opsi terakhir yang kita buat. Bisa nggak kawan-kawan ini didorong untuk mempelajari sesuatu yang baru sehingga mereka siap untuk mengerjakan pekerjaan baru. Jadi bukannya malah diberikan pesangon, tetapi diberi kesempatan untuk belajar, kemudian mereka di-assign ke job yang baru. Kita identifikasi job-job baru, drone operator misalnya, coder misalnya, dan lain-lain. Nah, pada waktu itu kita buat program namanya From Operator to Coder. Ya, bisa nggak toll road operator itu dijadikan digital workforce? Hampir semua orang waktu itu bilang tidak bisa. Backgroundnya bukan IT, mereka tidak punya background komputer dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kita waktu itu bereksperimen, 100 orang yang kita jadikan pilot project, 100-100-nya berhasil menyelesaikan basic coding dengan baik dan bisa membuat program komputer sederhana. Dan bahkan sekarang 7 orang diantaranya itu betul-betul jadi coder beneran, bikin game, ya, bikin simulasi dan lain-lain. Jadi kami waktu itu menjalankan program ini. Dan kita lihat bagaimana semangatnya kawan-kawan ini belajar. Mulai supaya kita menjadi kemudahan, semoga teman-teman. Kita waktu itu tidak menyangka ya mereka akan bisa begitu. Hampir semua orang pesimis, termasuk dosen-dosen di UI juga waktu itu pesimis sekali. Bahkan minta ke saya untuk dilakukan placement test terlebih dahulu. Saya bilang boleh aja placement test, tetapi bukan untuk memilih siapa yang mau ikut atau siapa yang tidak. Tetapi placement test untuk memilih siapa guru yang sabar, siapa yang nggak sabar begitu. Dan alhamdulillah 100-100-nya berhasil melaksanakan program itu dengan baik. Nah, itulah sebabnya mengapa judul bukunya dirubah dari Learning 5.0 menjadi Learning 5.1. Titik 1 ini bicara bukan lagi metodologi learning, tetapi bicara tentang mindset. Bagaimana kita keluar dari konvensi, keluar dari mindset kita, keterbatasan kita, dari label-label yang kita buat untuk manusia, karena hanya manusia yang melabel manusia. Ya, kamu orang IT, kamu bukan, kamu orang accounting, kamu bukan, begitu. Padahal yang Maha Kuasa tidak pernah melabel kita, ya. Kita nggak pernah tahu mega prosesor yang ada di kepala kita ini batasnya ada di mana, sampai kita stres lebih lanjut begitu. Jadi hanya manusia yang melabel manusia. Ya, karena itu kami percaya dengan Pak Triaji waktu itu bahwa manusia ini kalau diberikan kesempatan belajar dan kalau niat belajar itu ada dari mereka, maka tidak ada yang tidak mungkin. Dan itulah sebabnya kita perlu belajar bagaimana caranya belajar. Jadi esensi dari buku ini adalah bagaimana menempatkan learner sebagai center of learning dan kemudian mengajari mereka caranya belajar. Setelah itu mereka harus belajar sendiri gitu. Jadi poinnya adalah orang harus diajarin caranya belajar. Dan kalau dia udah tahu bagaimana caranya belajar, maka dia akan bisa mempelajari apapun dengan lebih cepat dan lebih baik begitu. Nah, ini adalah key insight di buku itu. Pertama, learn how to learn. Belajar bagaimana caranya belajar. Yang lupa kita ajarin adalah bagaimana melakukan unlearn juga.
Karena unlearn penting, ya. Kalau gelasnya penuh, begitu diisi pasti dia tumpah. Nah, unlearn adalah proses meninggalkan mindset yang kita tahu dulu membuat kita sukses, tetapi berpotensi untuk menghambat sukses kita lebih lanjut. Nah, ini problem. Karena orang yang sukses merasa, ya saya sukses karena ilmu ini gitu. Saya mau pakai terus ilmu itu. Padahal sukses masa lalu tidak garansi untuk sukses masa depan. Kemudian learner as a center of learning. Ini penting sekali. Makanya konsep learning center ya yang suka menipu kita ya, seolah-olah pusat belajar itu di learning center begitu. Harusnya learning center itu hanya menjadi playmaker saja, menjadi facilitator saja. Learning centernya adalah people itu sendiri. Nah, karena itu people harus diberikan autonomous ya, harus diberikan kemerdekaan untuk belajar. Personalized learning. Kapan dia mau belajar? Dia punya preferensi. Pagi, siang, malam, buku, video. Setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Karena itu, anggaran harusnya didistribusikan kepada mereka. Sehingga mereka punya kemandirian untuk melakukan proses pembelajaran. Ya, saat ini saya sedang memperjuangkan ASN agar dapat learning wallet. Sehingga ASN bisa belajar apa saja, kapan saja, di mana saja, tanpa approval. Hanya dengan begitu, mereka bergairah untuk belajar begitu. Dan learning preference tadi saya katakan, learning preference kita beda-beda. Ada orang yang suka baca, ada yang tidak. Ada yang suka nonton video, ada yang tidak. Ada yang suka berdebat, ya, ada yang tidak. Dan karena itu kita sudah mulai memperkenalkan yang namanya just-in-time learning. Ya, kalau perlu belajar, kalau ada tugas apa, ya kita pelajarin saat itu juga. Jangan ditunda-tunda dan jangan ditumpuk, jangan juga dirapel. Ya, belajar aja 3 bulan, habis itu kerja ya. Belum tentu apa yang dipelajari setelah 3 bulan masih relevan dengan apa yang dihadapi di tempat kerja. Karena itu manage yang namanya bite size ya, belajar itu secukupnya. Jangan dirapel karena kebiasaan kita waktu kuliah adalah merapel ya. Besok pagi ujian, 2 hari 2 malam nggak tidur ya untuk mempersiapkan ujian. Harusnya enggak, belajar sejam sehari ya. Ini akan jauh lebih powerful. Dan kemudian jangan takut bereksperimen. Karena era digital adalah era eksperimen. Bikin kesalahan, jangan takut. Sepanjang kita belajar dari kesalahan itu, sepanjang kita mitigasi resiko-resikonya, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah key insight dari buku itu. Dan di situ juga kami perkenalkan konsep arsitektur human capital, di mana organisasi dan people itu harus saling memahami apa yang menjadi kebutuhan masing-masing. Dan setiap pihak harus mendeliver ekspektasi itu. Itu yang disebut sebagai value proposition. Jadi kalau salah satu tidak mendeliver ekspektasi pihak lain, maka hubungannya tidak akan langgeng. Jadi kalau orang dan organisasi mau langgeng, harus sama-sama memahami apa yang menjadi kebutuhan dan mendeliver ekspektasi itu secara berkelanjutan. Nah, yang dibutuhkan oleh organisasi sebetulnya sederhana, tujuannya tercapai. Karena itu, orang diharapkan perform. Untuk mencapai tujuan, organisasi membangun strategi. Karena itu orang diharapkan belajar terus, meningkatkan kapasitinya, agar kapasitas itu bisa mendeliver strategi. Organisasi ingin menang dalam jangka panjang. Karena itu dia butuh budaya kerja yang solid. Apa yang diharapkan dari orang adalah sesuaikan perilakunya dengan budaya kerja. Jadi sebetulnya semua organisasi, kami menyimpulkan hanya 3 yang dibutuhkan dari karyawan. 1 kinerja, 2 belajar terus, 3 perilaku. Nggak ada lagi yang kita harapkan dari karyawan kecuali 3 itu. Nah, karyawan juga begitu. Ternyata, dimanapun survei-survei employee engagement, kita tahu karyawan itu selalu menyatakan, kami butuh kesempatan belajar. Kami butuh kesempatan mengembangkan karir. Kami butuh total reward yang adil dan kompetitif. Jadi sebetulnya kalau kita kerucutkan, kebutuhan dari karyawan itu cuma 3. Kesempatan belajar, kesempatan mengembangkan karir, dan kesempatan mendapatkan total reward dan recognition yang adil dan kompetitif. Organisasi juga begitu. Jadi balancing inilah yang harus kita jaga. Dan karena eranya era digital, karyawan harus juga dipermudah dengan teknologi. Nah, arsitektur ini hanya bisa tumbuh dengan subur di iklim yang leadership-nya bagus. Karena itu kita harus membangun leadership at all level. Nah, inilah arsitektur human capital yang kemudian mendapatkan predikat sebagai the best human capital arsitektur pada tahun 2019. Insya Allah sampai hari ini belum kelihatan lagi ada yang dianggap lebih baik begitu. Tapi paling tidak ini kami gunakan waktu itu di beberapa BUMN. Bahkan pada waktu menjadi deputi SDM di Kementerian BUMN, seluruh BUMN kami perkenalkan arsitektur ini. Dan sekarang juga arsitektur yang sama kami gunakan untuk ASN. Karena masih relevan, masih sangat relevan.
Apa yang dibutuhkan oleh ASN sama dengan karyawan BUMN, sama dengan karyawan swasta, yakni kesempatan belajar, kesempatan mengembangkan karirnya, dan kesempatan untuk mendapatkan reward dan recognition yang adil dan kompetitif. Jadi ini adalah esensi dari buku Learning 5.1, duluan tiba di masa depan, artinya bukan cenayang, tetapi kita betul tidak bisa memprediksi masa depan. Orang bijak menyatakan we cannot predict the futures. The best way to predict is to create it. Kita yang create masa depan itu. Kapan kita create-nya? Ya sekarang, jangan ditunda-tunda. Ya, jadi duluan tiba di masa depan maksudnya adalah kalau kita mau ke sana, kita create dari sekarang, kita mau ke sana dan jangan ditunda-tunda. Dan COVID-19 sudah menarik pelatuk bahwa masa depan itu ternyata datang lebih cepat dari yang kita perkirakan. Hal-hal yang kita perkirakan terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan, terjadi lebih cepat dari perkiraan kita. Saya kira itu esensi dari buku ini. Itu latar belakang mengapa buku ini ditulis, mengapa judulnya 5.1 bukan 5.0, karena tidak lagi bicara metodologi, karena metodologi berhenti di 5.0. Tapi ini lebih ke spirit, lebih ke encouragement bahwa learning itu tidak ada batasnya, dan kita nggak pernah tahu orang itu batasnya di mana. Jangan rancu oleh label-label, kamu orang IT, kamu bukan, kamu orang akuntansi, kamu bukan. Bongkar label-label itu, dan kemudian kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau sepanjang kamu belajar untuk menjadi apa itu. Saya kira itu yang ingin saya share, dan alhamdulillah di World Economic Forum juga dikatakan dalam 5 tahun ke depan active learning dan learning strategis menjadi salah satu kompetensi penting di antara 10 kompetensi lainnya yang berbau teknologi, data science, dan seterusnya, ya, analytical thinking, problem solving, dan lain-lain. Nah, terakhir saya tunjukkan sedikit bagaimana lucunya seorang Reza, ya, seorang karyawan yang ada di Gardu tadinya, mengajarkan temennya coding yang menyalakan laptop aja tadinya nggak pernah. Jadi nanya pertama adalah cara nyalain laptopnya gimana gitu. Dan kemudian mereka berhasil menjadi coder walaupun basic coding ya. Tetapi kalau mereka mau belajar lebih lanjut, kami kira tidak ada batas buat mereka. Umurnya itu ada yang jauh lebih tua dari saya. Gitu. Ya, nih saya juga nggak ngerti nih, pusing banget. Buka laptop aja nggak bisa. Ngoperasin laptop aja, komputer, dia nggak tahu gitu. Tahu-tahu suruh belajar coding. Tahu-tahu suruh belajar coding. Ya, karena tidak semua orang senang membaca, tetapi saya seringkali diundang untuk membedah buku. Ya, saya bilang daripada ngundang-undang saya, ya lebih baik saya buatkan channel podcast. Saya undang learning partner di situ. Karena saya ASN, saya hanya bisanya bikinnya di weekend. Makanya kita bikin namanya Weekend Learning Project untuk mengundang para learning partner siapapun di luar sana yang ingin berbagi apa yang dia pelajari, bagaimana caranya dia belajar. Kemudian kita share di YouTube channel, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan alternatif. Yang nggak suka baca, ya silakan nonton begitu. Silakan berdiskusi dan lain-lain. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kita akan masuk ke Q&A. Saya akan lihat pertanyaan yang ada di kolom chat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya, kita berobrol sekali lagi. Selanjutnya yang dari paparan tadi yang sangat luar biasa, mungkin akan dipandu selanjutnya oleh Ibu Jennifer untuk yang chatting. Oh, langsung dengan Pak Alex. Baik, Mangga, silakan Pak. Baik, terima kasih. Chat untuk tanya jawabnya. Terima kasih. Saya, waduh banyak. Saya coba pilih ya. Pak Sahril Daud, sama Lampung ya. Dalam menghadapi era 5.1, bagaimana masa depan dalam dunia pendidikan kita mulai dari SD, perguruan tinggi. Wah, ini luar biasa. Pak Sahril Daud. Kebetulan besok nih saya mau berdiskusi dengan Mas Menteri Nadiem. One on one mengajak berdiskusi. Beliau juga orang yang sangat visioner bagaimana membuat kurikulum yang lebih merdeka. Ya, sekarang mahasiswa-mahasiswa diberikan kesempatan 3 semester kalau nggak salah ya untuk magang, tidak harus terkait dengan
jurusan apa yang dipilih. Jadi ini betul-betul dibebaskan dan itu bagian dari SKS pembelajaran begitu. Nah, ini baru langkah awal menurut saya dan barangkali ke depan akan jauh lebih merdeka. Karena setiap manusia adalah unik, setiap manusia punya potensi untuk dikembangkan. Alangkah sayangnya kalau sejak kecil itu sudah di-frame begitu. Ya, ini belajarnya harus ini, harus ini, harus ini begitu ya. Diberikan paket-paket yang mengharuskan mereka mempelajari segala sesuatunya secara bersamaan. Era 2.0 ya. Kurikulum yang seperti itu adalah era 2.0. Era 2.0 artinya apa? Mass production. Kenapa mass production? Karena triggernya waktu itu listrik. Jadi mass production artinya apa? Inputnya seragam, diproses dengan cara yang sama, diharapkan keluarannya sama. Jadi inputnya misalnya lulusan SD, masukin kurikulum SMP, keluarannya lulusan SMP begitu, ya. Lalu masuk lagi input lulusan SMP, dikasih kurikulum SMA, keluarnya lulusan SMA. Mass production. Nah, ke depan makin lama makin personalized. Kita mulai mengenal homeschooling, ya, masih sedikit ya. Tapi lama-lama saya yakin anak-anak 5, 10, 15 tahun ke depan, mungkin sejak kecil kalau dia misalnya jago ngelukis, dia mungkin hanya akan belajar ngelukis saja. Dia nggak mau lagi belajar mata pelajaran matematik, fisika, kimia, dan lain-lain ya. Anak yang jago musik, mungkin dia akan memilih dari kecil belajar musik ya, sehingga dia menjadi jawara musik dan lain-lain. Mungkin dia akan tidak mau belajar biologi dan lain-lain. Nah, ke depan mungkin tantangannya akan seperti itu. Apalagi era 5.0 ya. Era 5.0 adalah era rekombinasi human dan mesin. Kita ini berinteraksi dengan mesin dan human untuk berkolaborasi melakukan sesuatu. Nah, kebayang nggak eranya seperti itu? Ya, pasti pendidikan akan berubah. Dan peran-peran guru akan berbeda. Saya yakin peran guru tidak lagi mengajar di depan kelas, ya, sebagai orang yang paling tahu materi pembelajaran, tetapi mungkin peran guru, peran dosen akan lebih banyak menjadi learning partner, menjadi fasilitator, menjadi coach, menjadi mentor, dan lain-lain. Nah, inilah tantangan pendidikan kita ke depan menurut saya. Ya, mudah-mudahan menjawab sedikit pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Daud dari Lampung. Kemudian saya ambil Ibu Mike Susanto, orang Yogyakarta yang bergerak di bidang seni, pengen nanya nih, apa yang terjadi dalam perkembangan bisnis bidang budaya saat ini, atau pertanyaan bisa dibalik. Bagaimana bidang budaya seni mempengaruhi bisnis era menjelang 5.0. Ini menarik ya. Kalau kita dengar para pakar bicara ya, Jack Ma bicara misalnya ya, jangan mempelajari sesuatu yang kemungkinan kita akan dengan mudah dikalahkan oleh mesin. Ngafal misalnya, ngapain belajar ngafal ya? Googling aja 2 detik keluar gitu ya. Nggak mungkin kita lebih cepat daripada mesin. Menghitung misalnya ya, masukin formula keluar hitungannya gitu. Tetapi seni, nah budaya mungkin mesin akan sulit mengalahkan manusia karena di sana bicara empathy, bicara feeling, bicara judgment dan lain-lain. Jadi kawan-kawan yang bergerak di bidang seni harusnya lebih besar kemungkinannya untuk terus dikembangkan, walaupun akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali teknologi juga mulai melukis menggunakan machine learning ya, artificial intelligence, keluar lukisannya. Tetapi to some extent mungkin akan berbeda dengan yang dilakukan oleh manusia ya. Manusia pasti tidak perfect ya, goresannya mungkin tidak persis sama ya, mungkin mesin juga bisa melakukannya, tetapi feelingnya ya, emosinya, empatinya itu tidak mungkin bisa dikalahkan oleh mesin. Jadi menurut kami seni dan budaya ke depan tetap akan punya tempat sendiri, walaupun teknologi harus digunakan ya. Jangan dihindari dan jangan dilawan, tetapi menurut kami adalah teknologi harus dimanfaatkan. Sama seperti pemusik. Dulu pemusik mungkin akustik, kemudian elektrik, kemudian muncul digital, kemudian harus dikolaborasikan. Jadi bisa jadi yang digital dengan yang akustik di-combine sehingga harmoninya bisa lebih baik dan lain-lain. Itu menurut saya bukan ahli budaya, ahli seni, tetapi apapun profesi kita, menurut kami teknologi sebaiknya disikapi, jangan dimusuhi, jangan ditinggalkan, dan jangan fobia. Jangan takut kemudian kita menghindar dari teknologi. Tetapi sebaiknya
digauli dengan baik ya, agar kita bisa memanfaatkan dan meleverage teknologinya. Saya skip sedikit ke Bu Nina Bandung, Septina. Pak Alex, bagaimana memampukan akademisi untuk lebih siap menghadapi perkembangan dan beradaptasi dengan learning 5.1, di mana untuk memperoleh buku. Oh, oke. Buku ada di Gramedia, bisa dipesan, bisa ke saya juga, bisa lewat Ama. Waduh, lewat Ama kok, Ama jualan buku. Bagaimana menyikapi? Satu-satunya cara menyikapinya menurut saya adalah belajar lebih cepat. Jadi either akademisi, praktisi, businessman, businesswoman, tidak ada cara lain untuk bisa survive di era yang berubah dengan cepat kecuali belajar lebih cepat. Nah, untuk belajar lebih cepat, jangan lupa belajar caranya belajar. Karena kita nggak diajarin dulu bagaimana caranya belajar. Sama kalau kita dulu belajar ISO pertama kali, ingat nggak? Gimana sih caranya bikin prosedur? Ya udah, belajar dulu, bikin dulu prosedur, bagaimana caranya membuat prosedur gitu, ya. Karena kalau kita nggak bikin prosedur, bagaimana caranya membuat prosedur, nanti kita bikin prosedurnya asal-asalan. Kita nggak tahu who does what, when, how long. Kita nggak tahu konsep-konsep itu begitu. Nah, sama juga. Sebelum kita ngebut belajarnya, saran saya belajar caranya belajar. Ya, itu di podcast saya yang pertama, saya bicara tentang belajar bagaimana caranya belajar. Ya, silakan dilihat di Weekend Learning Project edisi pertama. Itu kita bicara tentang belajar bagaimana caranya belajar. Mudah-mudahan setelah belajar bagaimana caranya belajar, teman-teman bisa belajar lebih cepat. Apapun yang kita pelajari. Apakah belajar coding, belajar kimia, belajar musik, belajar budaya, ataupun yang interest kita yang lain. Pak Jusak Tanuwiharja, Ama Bandung. Oh, banyak Bandung nih, ya. Karena populasinya juga banyak sekali. Malam Pak Alex, bagaimana kita membuat anggaran untuk karyawan jika bebas belajar apa saja dan kapan? Oke. Pertama, saran saya Bapak analisis dulu data anggaran learning yang ada di perusahaan Bapak. Seperti waktu itu saya lakukan. Lebih dari 80% learning budget ternyata goes to 10% efektif tadi. Kan lucu. Kita tahu yang paling efektif adalah experiential learning, habis itu social learning, tapi budget kita habisnya ke formal learning. Seminar, workshop, ya seminar seperti ini adalah formal learning. Efektivitinya hanya 10%. Karena sepanjang saya ngomong begini, Pak Alex lagi makan tuh, kelihatan kan? Dia nggak dengerin saya tuh kan? Nah, sana lagi ngobrol, kan kelihatan tuh semuanya tuh. Ya, jadi formal learning seperti ini hanya 10% efektif. Ini mohon maaf, ini research. Social learning 20% efektif. Experiential learning 70% efektif. Nah, sekarang Bapak lihat budget Bapak larinya kemana? Dan finding saya luar biasa waktu itu. Hampir 80% larinya ke 10% efektif tadi. Dan 70% budget yang larinya ke 10% efektif tadi, larinya ke Garuda, ke Hotel Sahid, ke catering Puspa, ke percetakan Ben Hill, ke plakat, ke Honor, ke SPJ. Ya, luar biasa. Saya bilang ambil aja 30%. Ambil budget transportasi tadi, Garuda, Hotel Sahid, catering Puspa tadi, bagiin aja ke karyawan sebagai learning wallet. Biarkan mereka yang menentukan mereka mau belajar apa, tanpa approval. Nah, mungkin itu sebabnya Garuda mulai bangkrut, saya nggak tahu ya. Apakah karena budgetnya diambil untuk learning wallet gitu. Ya, saya nggak, itu bercandanya begitu. Ya, sejak kita pakai learning wallet, kemudian travel jadi berkurang, hotel jadi berkurang, catering jadi berkurang begitu. Ya, tetapi poinnya adalah karyawan merdeka menentukan apa yang dia perlu pelajari. Dan kalau butuh anggaran, jangan sampai dia tidak punya anggaran. By the way, learning saat ini almost free. Gratis. Tapi paling nggak butuh biaya internet mungkin buat browsing, ya kan? Kasihlah. Berapa sih? 500.000 sebulan juga udah mabok belajar. Ya. Dan itu cara-cara yang bisa dilakukan, Pak. Dikaji budget yang sekarang. Ngobrol dengan manajemen, uang kita larinya ke sini, kenapa nggak kita kasih ke karyawan kita agar karyawan kita bisa belajar? Liana Pramono, Makassar. Menurut Pak Alex, bidang apa yang akan tetap dipakai, tetap eksis di era bidangnya tadi ya. Kalau bicara bidang itu apa aja bidang ya. Tapi kalau bicara job yang repetitif, sederhana, ya, simple, repetitif, frequent. Udah hampir pasti tinggalkan. Karena akan diganti oleh mesin dan teknologi.
Jangan biarkan karyawan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nature-nya seperti itu. Mudah dipelajari, repetitif, ya. Repetitif itu kelihatan pattern-nya, ya. Terima ini, kirim ini, terima ini, kirim ini. Oke, ganti pakai robot gitu ya. Hitung ini, tambah ini, hitung ini, tambah ini. Udah, ganti machine learning begitu. Itu udah hampir pasti. Tetapi yang interact dengan human, butuh empathy, ya, butuh feeling, butuh judgment, ya, critical thinking, complex problem solving, ya, learning strategis. Ini adalah ruang-ruang yang tidak mungkin diganti oleh mesin dan teknologi. Karena itu pelajarilah yang seperti itu dan siap-siaplah bertransformasi untuk hal-hal yang sederhana agar karyawan kita termotivasi untuk mempelajari sesuatu yang baru dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih sederhana tadi. Pak Albert Kurniawan, Bandung lagi. Saya skip deh, kebanyakan Bandung. Sorry Pak Albert. Nanti saya ulas saja ya pertanyaannya Pak Albert. Saya naik lagi ke atas. Ini sampai jam berapa ini kita? Ini pertanyaannya banyak banget. Pak Hongki Zain, Pak Alex, bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kemampuan belajar seseorang? Apakah dari pengalaman Bapak perusahaan terpaksa harus mengurangi orang-orang yang tidak mau dan tidak mampu belajar? Yes. Pertama, jangan bicara dulu punishment, Pak. Jangan bicara dulu mengurangi orang yang, ya, sebelum kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuktikan mereka. Karena itu yang kami lakukan pertama kali waktu itu adalah kasih anggaran. Tapi anggarannya bukan bagi rata, Pak. Orang-orang yang masuk ke talent pool, kita kasih anggaran lebih banyak. Tetapi juga kita tuntut lebih banyak, ya, agar dia menjadi mentor, menjadi coach, menjadi trainer, dan segala macam begitu. Nah, kemudian setelah orang bergairah belajar, saya waktu itu perbaiki sistem kenaikan gaji. Biasanya salary adjustment dilakukan berdasarkan performance management. Kalau orang kinerjanya bagus, gajinya naik lebih banyak. Orang kinerjanya kurang bagus, gajinya naik sedikit. Saya bilang ini mismatch. Kalau orang kinerjanya bagus, kita kasih bonus lebih banyak. Tapi nggak ada urusan dengan naik gaji. Kecuali dia belajar dan kompetensinya improve signifikan. Jadi kinerja hanya menjadi tiket, Pak. Orang akan naik gaji kalau kompetensinya meningkat secara signifikan. Kalau enggak, kinerjanya sebagus apapun, kita kasih bonus tapi nggak dapat salary increase. Jadi kami robah waktu itu sistem salary adjustment. Tidak lagi berdasarkan kinerja, tapi berdasarkan learning dan kompetensi development. Dengan demikian, orang yang nggak mau belajar, gajinya nggak akan naik, sehebat apapun kinerjanya. Nah, ini membuat orang termotivasi untuk belajar. Jadi, itu langkah berikutnya ya Pak. Jangan di depan Bapak sudah kaitkan ini, kaitkan itu, dan seterusnya gitu. Di depan, beri dulu kesempatan belajar, kasih anggaran. Setelah bergairah belajarnya, baru kemudian kita bilang, yang nggak belajar, hati-hati, gajimu nggak naik. Ya, jadi kita link ke total reward, Pak. Sehingga sampai kapanpun orang akan termotivasi untuk belajar tanpa disuruh-suruh. Nah, saya kira itu trik yang kami lakukan waktu itu. Saat ini juga di ASN kami sedang perbaiki sistem learning dan sistem performance management. Sebentar lagi sistem total reward juga akan kita perbaiki. Saya naik lagi. Random lagi ya. Nanti panitia nyatet nggak tuh siapa yang saya baca-baca tadi? Karena mau dapat hadiah dari Citra kan tadi kan? Budi Anta, PT Boma Bisma Indra. Tipe-tipe apa yang dapat digunakan untuk menggerakkan self-learning dengan dana yang sangat terbatas? Tadi saya katakan Pak, learning is almost free. Dulu seminar-seminar begini berbayar Pak. Sekarang gratis, Bapak ikut seminar di mana-mana gratis. Bisnis model udah berubah. Nah, tetapi ikut seminar biar sinyalnya bagus kan harus dipantengin pakai high speed internet, butuh anggaran. Ya, browsingnya gratis. Banyak sekali pembelajaran yang ada di YouTube yang gratis gitu. Kalau mau berbayar ya masuk ke TED Academy, ke Udemy, ke segala macam, masuk ke situ. Tetapi
Bayarnya juga nggak mahal. Sekarang itu kan bayarnya puluhan ribu aja, ratus ribu. Dulu kalau kita mau belajar ke MIT, mungkin butuh 200 juta. Pak. Ngabisin waktunya bisa 2 minggu di jalan. Saya kemarin dengan sepertiganya, seperempatnya, dapat 2 kali learning di MIT. Tentang artificial intelligence, tentang machine learning, begitu. Ya. Dan saya nggak harus pergi dari rumah gitu. Materinya sama, tugas-tugasnya sama, mentornya keren-keren. Jadi learning makin lama makin murah, ya. Dan manfaatkan social learning. Nah, AMA adalah organisasi yang akan memperkuat social learning. Jadi Bapak Ibu sabar, sebentar lagi kita akan buka di platform digital AMA, mentoring, coaching, ya, peer assist. Kita akan buka yang namanya community of practice, sehingga anggota-anggota AMA nanti akan bergairah untuk belajar dan saling membantu satu sama lain. Bukan hanya belajar, informasi bisnis. Kalau dulu kan, kalau Bapak punya bisnis di Batam, ya paling AMA Batam yang tahu bisnisnya apa gitu. Tetapi dengan AMA going digital, Ibu punya produk di Batam, insya Allah teman-teman di Makassar bisa tahu. Karena kita akan push di platformnya kita. Jadi ke depan AMA akan memperkuat learning, membantu pemerintah, menggairahkan orang-orang Indonesia, terutama manajemen-manajemen. AMA kan juga ada decision makers di sini, ya, ada pengusaha, ada manajemen dan lain-lain, agar policy-policy-nya juga berpihak kepada pembelajaran. Kita ingin mendorong pembelajaran agar talenta-talenta kita bisa berkompetisi secara global. Itu saya kira yang bisa kita lakukan bersama-sama. Lalu saya naik lagi. Pak Hongki Zain, tapi nggak tahu nih dari mana. Pak Alek, bagaimana cara meningkatkan motivasi? Oh, ini sama ya. Ini tadi udah ya Pak Hongki ya, maaf. Aan Juanda, Bandar Lampung. Ingin bertanya 5.1, bagaimana cara milenial saat ini untuk berkembang dalam dunia bisnis di situasi pandemi? Saya tidak khawatir dengan milenialsnya. Saya justru khawatir dengan senior milenialsnya. Saya khawatir dengan saya. Saya sering kali bertanya, saya ini masih relevan apa tidak? Kenapa? Karena millennials, by nature, mereka adalah digital native. Sejak kecil mereka terbiasa browsing. Mindsetnya berbeda. Kalau bisa nyari sendiri, kenapa mesti nanya? Kalau kita enggak tahu, misalnya lagi jalan, saya suka kasih contoh ini ya. Kalau saya ke Bandung misalnya, Bandung kan bikin pusing tuh ya. Jalan searah, nyasar gitu. Kalau saya dulu dengan driver berdua, saya tuh marah tuh. Kamu turun, nanya dong gitu ya. Itu kalau berdua sama driver. Ya dia turun, tukang rokok, security nanya gitu. Tapi kalau saya bawa sekretaris misalnya, saya bawa millennials, tenang aja Pak, belok kiri katanya. Dia browsing aja gitu. Bukannya saya nggak bisa browsing, tapi mindset saya pertama kali adalah nanya orang gitu. Sementara mindset mereka pertama kali adalah browsing aja gitu. Nah ini berbeda sekali gitu. Contoh yang agak gede sedikit ya, agak gede nih, pandemi. Begitu pandemi, para senior seperti saya ini dengan gampang menyatakan, udah WFH, kerja dari rumah. Gitu. Begitu pandeminya mulai mereda, orang-orang angkatan saya langsung bilang apa? Ke kantor ya, ini pandemi udah reda. Gitu. Tetapi kalau millennials, saya yakin instruksinya akan berbeda. Kalau selama ini bisa kerja dari rumah, ngapain kita ke kantor? Lanjutin kerjanya dari rumah, ya. Lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih fleksibel. Karena pengambil keputusannya berbeda dan kemudian caranya juga berbeda gitu. Jadi saya merasa beberapa tahun ke depan akan terjadi friksi antara senior yang menjadi pengambil kebijakan dengan milenial yang terdampak oleh kebijakan. Ini harus bisa saling menyesuaikan. Sampai nanti pada suatu ketika pengambil keputusannya sudah digital native. Sehingga kita semua bisa antara pembuat kebijakan dengan orang yang terdampak oleh kebijakannya itu sama-sama gelombangnya sama gitu ya. Jadi cara berpikirnya sama sehingga akan lebih mudah, akan lebih smooth ke depan. Saat ini saya tidak khawatir dengan milenialnya, yang saya khawatir adalah para leader yang milenial di zamannya, tetapi tidak mau belajar, tidak mau menyesuaikan diri dengan milenialnya, malah berpikir sebaliknya. Kalian yang masuk ke perusahaan ini, kalian yang harus menyesuaikan diri begitu.
Banyak sekali saya ketemu leader yang seperti itu. Anak-anak muda yang direkrut, yang potensial, malah disuruh menyesuaikan diri dengan cara-cara lama gitu. Alangkah ruginya kita. Harusnya mereka yang kita manfaatkan untuk merubah cara-cara lama kita agar kita bisa melanjutkan sukses ke masa depan. Jadi saya lebih khawatir dengan itu ketimbang milenialsnya. Karena milenialsnya, walaupun kita bisa berbeda pendapat, kalau orang-orang seumuran saya selalu bilang, milenials ini maunya shortcut aja, nggak tahan banting, cengeng, apa segala macam. Itu kalau kita lihat negatifnya. Coba kita lihat positifnya. Berarti mereka apa? Efisien. Kalau bisa cepat, ngapain lama, Pak? Dia bilang. Ya. Nah, kita merasa berpikir efisien itu dianggap shortcut. Nggak mau usaha, nggak mau repot, ya, nggak loyal pada bangsa dan lain-lain. Menurut saya mereka loyal. Ya, ngebelain timnas Indonesia walaupun kalah telak aja sampai teriak-teriak sampai pagi aja mau kok gitu, ya. Tetapi asal tahu purpose-nya. Nah, kalau mereka tidak tahu purpose-nya, ya mereka akan tinggalkan kita. Karena itu AMA Youth, ya, kita akan buka pintu selebar-lebarnya untuk millennials dan dipimpin oleh millennials. Jadi AMA Youth dipimpin oleh orang yang usianya masih jauh di bawah 30, ya. Mudah-mudahan gelombangnya sama sehingga nanti kita akan bertransformasi lebih cepat sama digitalnya. Tim digital juga, Denny juga millennials, kita rekrut yang lebih muda agar apa? Agar mereka yang ngelit kita mau kemana di bawah AMA ini, ya. Bukan kita yang menentukan AMA mau ke sana. Dan kemarin kami sudah meeting perdana dengan Denny dan Pak Aji atas usul juga dari Pak William dari Surabaya waktu itu. Kita akan menyiapkan konsep AMA Going Metaverse, ya. Gimana nanti kalau orang mau lihat AMA Batam tinggal masuk ke situsnya metaverse-nya kita, ya. Di sana ada Mbak Elmi, di sana ada siapa gitu, ya. Buatkan avatarnya, kemudian kita berkomunikasi. Ya, tolong bantu kawan-kawan AMA di seluruh Indonesia yang punya interest di digital, silakan bergabung. Kita bangun, tidak harus bikin sendiri. Kita bisa berkolaborasi dengan Facebook, dengan Google, dengan Microsoft, ya. Nggak harus bikin sendiri. Era sekarang adalah era kolaborasi dan sharing ekonomi. Kalau bikin sendiri bisa 5 tahun belum tentu kelar. Tapi kalau kita berkolaborasi, bisa jadi bulan depan kita sudah punya barangnya gitu. Dan Pak Aji sudah mulai ngeledek saya, ya. Dia sudah mulai avatarnya dia yang ikut seminar, ya. Ajinya nggak tahu di mana, ya. Ini kalau MC nggak stop saya terus, ya. Pak izin Pak, kayaknya ada yang angkat tangan Pak. Ada yang angkat tangan. Oke. Arif. Pak Arif Wirawan. Oke. Ini saya tadi disuruh membaca chat, ternyata di layar ada yang angkat tangan. Pak Arif, silakan Pak Arif. Pak Suwandi apa Pak Arif? Kalau Pak Arif belum, Pak Suwandi silakan. Ini angkat tangan apa ngajak saya tos sih sebenarnya? Oke, kalau nggak ada saya baca lagi ya. Oh, Pak Budi Anta tadi sudah kayaknya. Masih Pak, kalau boleh menyampaikan yang hal penting tadi Pak. Oh, silakan Pak. Makasih Pak Alex Denny. Kemarin saya belajar banyak dan bersama Pak Denny tentang talent management. Ya. Ada kesulitan yang banyak di antara teman-teman itu mematching antara senior leader dengan talent-talent ini. Jadi ini kurang begitu bisa match gitu. Ya. Maunya yang muda-muda, yang talent-talent muda itu begini, maunya yang senior begini. Jadi ini yang membuat kami ya, terutama saya di SDM itu berupaya untuk menyeimbangkan. Jadi ya memberikan coaching yang senior, memberikan coaching yang junior. Nah, sementara ini kami struktural yang junior atau talent itu kami kumpulkan. Kami bentuk self learning Pak, grup talenta untuk self learning. Saya dorong materi-materi dari ini akan juga sasar ke mereka sehingga mereka akan lebih tertarik dan mereka ternyata haus Pak informasi seperti ini. Itu aja Pak yang saya ingin support dan saran bagaimana untuk bisa mensinkronkan yang tadi senior leader sampai ke top sehingga pertemuan ini menjadi harmonis untuk kemajuan korporasi. Terima kasih Pak Din. Terima kasih Pak Budi. Betul banget Pak. Apalagi kalau Bapak bisa mendorong yang namanya reverse mentoring ya. Reverse mentoring itu dari yang senior-senior belajar ke yang muda.
Karena biasanya yang senior-senior kayak saya ini Pak, gaptek tapi gengsi. Mau bilang nggak ngerti ya, mau nanya malu gitu. Nah, buat environment yang menyenangkan sehingga yang senior-senior ini mau bertanya, tetapi juga yang millennials jangan sok menggurui dengan cara-cara yang kurang menyenangkan bagi senior gitu. Jadi ini kunci Pak. Saya lebih sering belajar dari Denny daripada Denny sekarang belajar ke saya. Saya lebih sering belajar ke Citra daripada Citra belajar ke saya. Saya hanya kalau ditanya pengalaman menghadapi ini seperti apa, saya ceritakan. Pengalaman saya seperti ini, tapi belum tentu relevan dengan kamu sekarang. Ya, karena tantangan kamu yang hadapi sekarang berbeda dengan dulu yang saya hadapin. Jadi ini memang PR, Pak. Saya bahkan ke anak saya yang masih SD, saya kemarin belajar, saya udah lupa Pak, kaitan MBTI dengan anagram. Kemarin anak saya kelas 6 SD ngejelasin ke saya. Nah, dibacain saya MBTI saya. I think you are extrovert. Dia bilang bla 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 bla. Kemudian dijelasin ke saya. Oh ya, saya baru ingat ya kaitannya dengan anagram seperti apa. Kelas 6 SD Pak. Dia punya interest sendiri. Dan sayang kalau anak-anak muda kita justru kita paksa menjadi seperti kita, ya, yang bisa jadi sukses di zaman kita dulu. Tetapi saya garanti dengan cara yang dulu kita lakukan, kita nggak akan survive menghadapi masa depan. Saya yakin sekali. Karena dunianya berbedanya sudah luar biasa. Nah, karena itu beri mereka panggung, tetapi mereka juga harus diingatkan, be humble, ya, jangan menggurui orang tua, tetapi dibantu, ya, dan kemudian dengan proses reverse mentoring itu, yang dikombinasi dengan konvensional mentoring, ini hubungannya akan cair, Pak. Jadi tidak ada lagi guru, tidak lagi murid, tidak ada senior, tidak ada junior. Makanya saya mempopulerkan istilah learning partner, Pak. Kita semua ini adalah learning partner. Ada kalanya saya belajar dari Bapak, ada kalanya Bapak belajar dari saya. Ada kalanya saya belajar dari Mbak Liana, ada kalanya Mbak Liana belajar dari saya. Itu esensi dari learning partner. Tidak memposisikan seseorang lebih tinggi dari orang yang lain. Nah, itu yang saya coba bangun Pak komunikasinya melalui Weekend Learning Project dengan mengundang learning partner dan kemudian kita belajar bersama-sama. Makasih Pak. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Pak Swandi silakan. Boleh bertanya? Ya, silakan, izin Pak Alex. Nah, silakan. Saya Swandi dari AMA Medan, izin bertanya, kira-kira bagaimana cara membangun learning culture yang pas, yaitu profitable, autopilot, dan sustainable di kondisi saat ini gitu. Maksudnya learning culture yang dapat memberikan keuntungan baik di organisasi, yang dapat berjalan secara terus-menerus dan berkelanjutan tentunya. Ya. Gitu. Ya, itu kalau Bapak tadi lihat arsitektur human capital yang saya tunjukkan, ya, mulainya justru dari kepentingan organisasi. Organisasi punya goal, karena itu kamu harus perform ya. Nah, itu nomor 1. Tetapi untuk mencapai goal ini, organisasi membangun strategi. Nah, kamu silakan belajar bebas sepanjang kamu bisa membantu organisasi menjalankan strategi ini. Misalnya kita main bola ya. Organisasi mau menang. Misalnya Piala Asia. Lalu kita bilang strategi kita adalah Catenaccio. Pertahanan Grendel. Semua karyawan kita harus paham bagaimana melatih tackling yang bersih. Belajar silakan. Jadi align dengan strategi organisasi. Tapi kalau strateginya berubah, kita mau total football sekarang. Karyawan kita harus segera switch kompetensinya dia. Total football artinya apa? Maju bareng-bareng, mundur bareng-bareng, berarti butuh stamina, butuh speed. Mereka harus latihan speed dan stamina. Tanpa menunggu dulu ada anggaran untuk belajar speed atau anggaran untuk belajar stamina gitu. Mereka harus punya inisiatif. Karena itu mereka wajib memahami strategi organisasi. Dan cari caranya bagaimana mereka bisa mendukung strategi organisasi itu. Itu yang membuat learning korelasinya langsung dengan strategi. Karena strategi korelasinya langsung dengan pencapaian goal dari organisasi. Learning nggak boleh lari-lari kemana-mana Pak. Kalau kita mau main bola, enggak Pak, saya mau latihan bulu tangkis aja. Ya enggak begitu. Kamu pindah klub ke PB Jarum, jangan ke PSSI gitu, ya. Nah, begitu kita mau main bola, kalian latihan bola. Tapi bebas latihannya bagaimana, sepanjang kalian tahu strategi kita adalah strateginya total football kah atau taka kah atau apakah. Nah, itu Pak. Jadi learning harus relate dengan strategi harus relate dengan tujuan organisasi. Baik, intinya berarti kesadaran mereka harus di-trigger dengan pemahaman akan strategi juga. Betul sekali. Betul sekali. Baik.
Tugas leader menyampaikan, ini goal kita, ini strategi kita, silakan kalian belajar untuk mendukung strategi ini. Kalau butuh support, datang ke kita akan support kalian. Kalau butuh anggaran, ini anggarannya. Walaupun kecil, ya, walaupun cuma 100.000, 200.000, nggak apa-apa Pak, start dari situ Pak. 200.000 itu dapat wifi lumayan Pak untuk belajar Pak. Baik, terima kasih Pak Alex Denny. Terima kasih. Mbak Dwi Alfia. Dwi Alfia, iya Pak. Silakan. Pak Alex, mohon maaf saya izin tidak menyalakan kamera Pak Alex. Menarik sekali Pak untuk materinya hari ini. Yang ingin saya tanyakan ini berdasarkan pengalaman dari Bapak. Salah satu challenge kita, terutama untuk di dunia pendidikan dan juga human resource itu, ketika memberikan pelatihan, khususnya di pelatihan online, dari evaluasi untuk melihat apakah goal dari pelatihan tersebut itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Dari pengalaman Bapak, kira-kira bentuk evaluasi apa saja yang bisa kita terapkan supaya betul-betul pelatihan yang kita berikan itu ada outcome-nya memang sesuai yang kita harapkan. Gitu, Pak. Itu Thank menarik. Terima kasih Bu Dwi Alfia ya. Ini pertanyaannya $1 million questions ya. Kita itu selalu merasa kita yang harus mengevaluasi pelatihan ini mencapai sasarannya atau tidak. Kalau saya balik, ya. Pesertanya yang harus tahu, karena yang belajar kan mereka. Saya ngomong learning ya, learning 5.1. Tapi bisa jadi ada peserta yang hari ini belajar teknik presentasi, bukan learning 5.1-nya. Oh, ternyata Alex presentasinya begitu ya. Ada kombinasi video dengan data, ya, dengan verbal communication dengan apa? Itulah yang dia dapatkan gitu. Jangan-jangan learning 5.1-nya dia nggak dengerin, tetapi dia malah interest dengan mempelajari cara presentasi atau cara handling Q&A-nya ya. Oh, asik juga ya kalau Q&A begini. Berarti apa nih? Berarti ada job di setiap seminar yang namanya moderator terdisrupsi. Moderator tidak diperlukan lagi dalam seminar. Kenapa? Interaksi langsung dengan pembicara. Naik motor kayaknya tuh Mas Yonatan. Jadi menurut saya, kalau mau evaluasi training yang paling sederhana adalah gunakan NPS saja. NPS dengan satu pertanyaan close questions plus satu pertanyaan open-ended. Jadi pertanyaan pertama apa? Apakah Anda akan merekomendasikan orang lain untuk ikut materi ini atau tidak? Atau program ini atau tidak? Skala 0 sampai 10. Yang menilai 9 dan 10 disebut promotor, yang menilai 7, 8 disebut netral, 6 ke bawah, 7 ke bawah disebut detraktor. NPS adalah promotor dikurangi detraktor. Sederhana, ketemu NPS-nya positif berapa. Tapi pertanyaan kedua yang nggak kalah pentingnya, mengapa? Nah, dari mengapa itu muncullah top of mind-nya. Mengapa? Ini saya lihat tadi, materinya daging semua. Wah, berarti materinya keren. Tapi ada juga yang menjawab barangkali apa? Teknik presentasinya keren. Ada juga yang menjawab komunikasinya bagus. Ada yang menjawab Q&A-nya leluasa ya, materinya banyak sekali yang bisa diekspor dan seterusnya. Jadi dari situlah kita dapat feedback. Jadi saran saya, the most powerful instrument untuk mereview, mengevaluasi, paling mudah, paling murah, paling cepat, paling fleksibel, gunakan NPS, gratis. Ya, how likely are you going to recommend this program to others? Berapa Anda akan merekomendasikan? Mengapa? Dan begitu bicara mengapa, itulah jawaban sesungguhnya dari peserta. Kalau dulu kan enggak. Kalau kita kasih training, kita kasih pertanyaan barang 20. Satu, terkait materi. Apakah materinya oke? Apakah bermanfaat? Habis itu pembicara, materinya bagaimana, cara bicaranya gimana, teknik presentasinya. Sampai ke makanan aja kita tanya, makanannya gimana, kurang pedas apa enggak. Padahal habis itu kita enggak apa-apain tuh, ya hasil kuesionernya gitu. Jadi NPS right to the core. Pertanyaannya direct dan jawabannya juga direct. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu. Apapun materi trainingnya, tanya ke pesertanya, apakah mereka merasa ini materi yang pantas direkomendasikan, kenapa? Nah, dari situlah kita dapat learningnya. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab Mbak
Ya, izin Pak Alek, luar biasa ini antusiasnya ya. Ini mohon maaf, ini adalah pertanyaan yang terakhir tadi sebagai penutup. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sangat antusias dari para peserta di acara hari ini, webinar dan pelantikan. Tadi mungkin ada beberapa penanya, di antaranya ada Pak Jusak, Pak Budianta, Mina, Mbak Mina, Pak Dale, Bu Nina, Pak Budi, Pak Suwandi, dan Mbak Alfia. Nah, mungkin kita ingin bertanya Pak, karena ada banyak penanya yang sangat luar biasa ini, itu tadi salah satunya. Apakah Bapak bisa memberikan siapa penanya yang terbaik? 10 penanya terbaik, aduh. Buat kita yang buat door prize-nya juga nanti mungkin akan dilanjutkan juga dengan Mbak Citra, tapi nanti setelah ini mungkin izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Kemudian juga mungkin kalau untuk penanya terbaiknya, mangga dari Bapak. Kami Mbak, penanya terbaik hadiahnya apa, Pak? Wah, penanya terbaik hadiahnya apa nih ya? buku Pak. Buku learning. Buku wah, ya? Oke. Kalau gitu semua yang tadi saya jawab dapat. Oke, berarti tepuk tangan luar biasa. Wow ya. Jadi memang alhamdulillah semua penanya tadi akan mendapatkan buku Learning 5.1 atau Learning 5.1 dari Pak Alek. Wow, luar biasa sekali ya. Kemudian nanti mungkin ada penambahannya akan di chat ya. Sebelumnya kita akan lanjut lagi. Terima kasih Bapak, pada intinya bahwa materi ini adalah belajar lebih cepat juga dengan MPS ya Pak ya tadi ya. Kemudian mungkin ini terima kasih banyak. Kita beri aplaus sekali lagi buat Pak Alek. Oke, terima kasih. Izin Pak untuk sekarang dan juga buat dari BPC semuanya kita ingin foto bersama terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Mbak Citra kami mohon untuk pembagian door prize-nya diumumkan juga. Baik, kami persilakan. Untuk foto bersamanya. Ini banyak yang minta materi, nanti ditaruh di sosial media AMA bisa nggak ya? Di mana ya Cit nanti? Atau di webnya AMA ya? Pokoknya di site-nya AMA biar teman-teman juga makin akrab dengan AMA ya. Siap. Iya, baik, bisa Pak. Oke, baik, mungkin kita mulai foto bersama. Kita aba-aba sampai hitungan ketiga ya. Mungkin dari 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, logo AMA ya? Iya, untuk slide pertama. Oke, selanjutnya kita mulai slide yang kedua. Kita mulai. 3, 2, 1. Wah, gaya AMA-nya keren-keren banget ya, luar biasa. Kemudian slide berikutnya, kita ada berapa slide ya Pak? Ada 17 slide. Oke, ini baru kedua. Yang ketiga, wow banyak ya. Ketiga, mulai 3, 2, 1. Wow, lanjut. Slide keempat, kita mulai lagi. 3, 2, 1. Nah, jangan lupa gayanya ya, karena nanti dapat ininya juga door prize-nya salah satunya. Baik, slide kelima. Terakhir tadi. Oke, baik. Saya kira slide-nya sampai 17 tadi. Wow, ternyata berarti sampai 5 ya. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin kepada Mbak Citra, kami mohon untuk pembagian door prize-nya diumumkan. Baik, terima kasih Ibu. Izin sambil share screen ya. Oh ya Ibu, maaf ini dapat pesan sponsor Bu tadi, katanya ada video yang mau ditayangkan sebelum door prize Bu. Baik, silakan Mbak. Mungkin video sponsor kita dulu Ibu. Silakan. Baik. Bolak-balik print, minta tanda tangan lalu di-scan lagi sampai akhirnya dikirim. Tenang, sekarang kamu tidak perlu cemas lagi, karena kami punya solusi terbaiknya. Paruri menghadirkan Paruri Sign. Paruri Sign merupakan platform layanan tanda tangan digital yang memuat fitur security untuk menjamin keamanan dan keaslian dari dokumen digitalmu. Di platform Paruri Sign tersedia sertifikat elektronik yang dilengkapi eKYC. Ada juga Paruri Digital Signature atau perisai dan Paruri Tera, stempel digital yang bisa disesuaikan dengan logo perusahaanmu. Tak perlu ragu mempercayakan sebuah data digitalmu, karena Paruri telah terdaftar sebagai penyelenggara sertifikat elektronik atau PSRE di Kominfo, sehingga Paruri Sign sudah diakui secara sah oleh undang-undang dan memenuhi regulasi berikut. Bersama Paruri Sign, kini kamu dapat menandatangani dokumen kapanpun, dimanapun, dengan mudah dan aman. Karena Paruri sebagai trusted third party merupakan penjamin keaslian terpercaya sejak tahun 1971.
Jadi, tertarik membuat aktivitas di era digitalmu semakin mudah dan aman? Untuk kebutuhan personal, kamu dapat mengakses dan membuat akun desain.peruri.co.id. Dan untuk kebutuhan perusahaan atau instansi, kami menyediakan dedicated portal signing untuk perusahaanmu. Kami juga menyediakan dalam bentuk API sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem yang telah tersedia di perusahaanmu. Masalah dokumen menumpuk karena proses yang panjang sudah lebih praktis, bukan? Tertarik menggunakan Peruri Sign? Kontak kami di 1500159 atau dengan mengirimkan email ke depmarketing@peruri.co.id. Peruri Sign, smart, secure, trust. Ya, itulah pesan-pesan sponsor. Silakan dilanjut, Ibu. Terima kasih, Ibu. Izin share screen sebelumnya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah terlihat, betul. Baik. Nah, untuk door prize-nya Bapak Ibu sekalian, ini kita dapat dari Pak Alex Denny sebagai pemateri kita hari ini, dan juga dapat dari BPC yang dilantik hari ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dari yang kiri itu ada baju batik, terus ada pen, ada Tapcast WLP dari BNI, ada ini jahe-jahean kalau saya nggak salah, ada 5 deposit akun di BNI Sekuritas, C Simanjuntak 1 Jogja Sinlay 100.000 satunya, dan juga buku Learning 5.1 dari Pak Alex Denny. Untuk door prize sendiri, pemenangnya adalah dari 5 registrasi pertama. Ini akan mendapatkan merchandise AMA ya secara random. Untuk 5 registrasi pertama yang terdaftar adalah Pak Rizky Supriyadi, Bapak Ignatius Rahmat Santoso, Bapak Dwi Cahyono Basuki, Bapak Christian Bobi Wijaya, dan yang kelima Bapak Michael Limbowo. Untuk Bapak Ibu yang namanya saya sebutkan dimohon untuk japri saya di Zoom ini. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian tadi 10 pertanyaan yang dijawab sama Pak Alex Denny ya Bapak Ibu sekalian. Ini akan memenangkan bukunya Pak Alex Learning 5.1, yaitu ada Pak Syahril Daud, Pak Miki Susanto, Ibu Liana Pramono, Pak Hongki Zain, Pak Budi Anta, Bu Juanda, Pak Suwandi, dan Ibu Dwi Alfia Rizkiani. Untuk Bapak Ibu tadi, maaf ada satu orang yang namanya tidak saya sebutkan, mohon untuk chat saya juga jika tadi pertanyaannya terjawab Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita ada 2 untuk foto campaign dan juga untuk komen terbaik ya. Jadi yang 2 ini kategorinya social media campaign. Untuk 5 pemenang komen terbaik pada akun Instagram @learning.partner. Ini adalah akun official Weekend Learning Project. Untuk 5 pemenang komen terbaik, nanti syarat-syaratnya akan ada di belakang. Ini akan mendapatkan BNI Tapcast dari WLP. Dan untuk 15 pemenang foto campaign sosial media, yang syaratnya juga akan disebutkan di belakang, akan mendapatkan buku Pak Alex Denny Learning 5.1 dan juga merchandise AMA secara random. Nah, untuk syarat-syaratnya Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti bisa mulai di-uploadin fotonya, captionnya dibuat di sosial media AMA dan juga tadi ya, @learning.partner. Untuk AMA Foto Campaign, cara joinnya adalah unggah foto terunik Bapak Ibu sekalian selama acara ini, dan ceritakan juga key insight yang Bapak Ibu dapat dari webinar Learning 5.1 hari ini. Dimohon agar Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi menggunakan hashtag AMA Indonesia, hashtag Learning 5.1, dan jangan lupa untuk follow dan tag akun official AMA Indonesia. Untuk akunnya sendiri seperti yang ada di samping, ada untuk Instagram AMA Indonesia _official, untuk LinkedIn kita ada AMA Indonesia, untuk Facebook kita ada AMA Indonesia.official. Yang selanjutnya untuk tadi Tapcast BNI dari WLP, kriterianya adalah follow Instagram dan subscribe YouTube Weekend Learning Project, lalu kemudian komen insight yang kita dapatkan hari ini di akun Instagram @learning.partner. Hashtagnya
Learning 5.1 dan AMA Indonesia. Lalu kemudian untuk mention juga 3 teman Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti ini juga untuk detail sosial media AMA yang kita akan launching untuk hari ini. Demikian Ibu untuk door prize dan juga tadi ya post event campaign yang kita jalankan. Dimohon keikutsertaan Bapak Ibu sekalian. Wow, kita beri aplaus ya buat para pemenang door prize kali ini ya. Mbak Citra, terima kasih banyak, ternyata hadiahnya sangat luar biasa sekali ya. Nah, jadi mungkin sebagai penutup dari acara ini adalah kita memenangkan door prize, kemudian juga nanti ada hadiah-hadiah yang lanjutnya akan dikirim. Kemudian juga kita sebagai penutup di hari ini, kayaknya apa ya, sayang ya. Udah tutup lagi padahal kita masih ingin bersua lagi. Tapi terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Tapi tak ada gading yang tak retak dan kami mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya Rani Sintiawati di AMA Kota Bandung dan juga LKP Karya Jelita. Senang sekali menemani Anda semua dan juga boleh izinkan saya berpantun sedikit. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi pada acara-acara AMA berikutnya yang tidak kalah menariknya. Dan juga salam para hadirin dan juga BPC AMA Jogja, Bandung, Surabaya, DKI, Lampung, dan Padang. Izinkan berpantun lagi Pak Taufik menjahit kopea. Kopea dijahit, baldo yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bersua dan selamat beristirahat dan ketemu lagi pada acara berikutnya. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih semuanya. Bandung, terima kasih sudah memfasilitasi ya. Denny, makasih Pak. Lanjut dulu. Makasih Denny, luar biasa materinya. Bapak kan yang bisa pakai suara kan berapa Pak? Lebih maju menghadapi masa depan. Lebih awal menghadapi masa depan. Itu Lampung kayaknya di kafe tuh. Oh iya. Bertahun-tahun ini. Itu Pak Alex. Terakhir itu kayaknya. Alex Lampung nggak mau ketinggalan dari Pak Alex Denny, makan pun dilanjut terus gitu dong Pak. Iya. Kita di kafe. Keren. Mohon izin kami akan meeting sekali lagi. Terima kasih Pak Alex Denny. Terima kasih Pak Alex. Kopinya aja kopi AMA nih Pak Ketum. Iya, kopinya aja kopi AMA. Izin untuk kami ini ingin end meeting terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya.